puasa ini betul-betul beradab, ya, beradab dilakukan dengan tata cara beliau yang tadi sudah dijelaskan. Insya Allah dengan seperti itu puasanya akan diterima oleh Allah, kemudian dijauhkan dari perilaku-perilaku yang kurang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kampus dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan juga semangat menjalani hari-hari kalian. Nah, masih tetap di Semarak Ramadan. Kali ini bersama saya Aprilia Mega. Saya ditemani oleh Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau adalah Dr. Nurul Yakin. Beliau akan menjelaskan kunci sukses berpuasa ala Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam. Oke, kita sapa dulu beliau. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Puasa Ramadan semakin produktif ini Ustadz ya. Amin. Sepertinya. Alhamdulillah. Baik sahabat kampus, masih di Semarak Ramadan. Beliau akan menjelaskan tentang materi kunci sukses berpuasa ala Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam. Waktu kami persilahkan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kampus yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah berpuasa memasuki hari ke-22. Benar. 22 nanti malam 23, malam Lailatul Qadar. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi sehat walafiat. Amin, amin, amin. Salawat salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, mudah-mudahan kepada kita semua yang mengikuti dan mencintainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan kunci sukses berpuasa menurut Syekh Izzuddin Abdissalam, Abdul Aziz bin Abdissalam. Beliau ini terkenal dengan Sultanul Ulama, ya, sehingga dapat gelar Izzuddin. Izzuddin itu gelar. Kayak kita seperti doktor gitu, profesor gitu. Beliau itu mendapat gelar Izzuddin. Nah, gitu. Beliau menyampaikan ada 6 kunci sukses dalam menjalankan ibadah puasa. Yang pertama, beliau menyampaikan hendaknya ya ketika orang berpuasa itu menjaga lisan, menjaga anggota badan dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik, perbuatan-perbuatan yang jelek. Nah, itu apa perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu? Wah, banyak sekali. Ya, jadi jangan sampai tangan kita memukul orang, mulut kita ini ya menjaga lisan ini menggunjing orang, ya, berkata kotor, ya, mengumpat dan lain sebagainya yang tidak pantas diucapkan oleh orang yang berpuasa. Maka Syekh Izzuddin ini betul-betul menyampaikan jangan sampai orang berpuasa melakukan itu, karena itu sangat berbahaya dalam merusak pahala puasa. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, beliau menyampaikan kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'wal atas, gitu ya. Banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Nah, kenapa kok hanya lapar dan dahaga yang didapat? Ya, karena mulutnya tidak berpuasa, tangannya tidak berpuasa, perbuatannya sama antara orang yang berpuasa dengan yang tidak berpuasa. Apalagi
di 10 malam yang terakhir ini ya, itu banyak masjid-masjid yang kotaknya hampir hilang. Oh, benar-benar. Kotaknya itu kan bahaya. Nah, kemudian banyak karena mungkin bulan puasa ini kebutuhannya tinggi, apalagi menjelang hari raya ya itu, sehingga banyak kejahatan-kejahatan. Sebenarnya kalau orang berpuasa, saya yakin tidak akan melakukan kejahatan. Ya, tidak akan melakukan kejahatan. Nah, ini kan menjalankan perintah Allah, sama dengan sholat. Sholat itu kata Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran, innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sehingga orang yang sholat pasti tidak melakukan perbuatan keji, apalagi mungkar. Nah, orang yang berpuasa, la'allakum tattaqun, gitu ya. Nah, itu ayatnya kan seperti itu. Nah, supaya kalian bertakwa. Namanya orang bertakwa, ya tidak mencuri, gitu ya. Ya tidak berkata-kata kotor, gitu. Apalagi saya miris melihat berita akhir-akhir ini, di awal-awal Ramadan kemarin, itu ada antara pemuda dengan pemuda yang lain perang, gitu ya. Perang sarung, gitu ya. Ini bahaya ini. Nah, ini orang puasa itu jangankan makanan orang lain, makanan sendiri itu loh tidak mau dimakan, karena ikut perintahnya Tuhan untuk berpuasa, begitu. Nah, kalau mau makanan orang lain, nah ini sudah jelas tidak berpuasa, jelas melakukan perbuatan jelek, sehingga bisa dikatakan kalau orang berpuasa tidak akan melakukan perbuatan keji dan perbuatan kotor. Tidak mungkin orang berpuasa itu korupsi, tidak mungkin. Kalau pejabat ya. Nah, kalau orang rakyat kecil ya tidak mengurangi timbangan. Kalau di pasar-pasar itu tidak ada orang yang berpuasa itu kemudian mengumpat, itu tidak ada. Karena itu semuanya percuma. Ya puasa tetapi mulutnya tidak berpuasa, perilakunya tidak berpuasa. Itu trik yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Izzuddin. Ya. Kemudian yang kedua, selain menjaga lisan dan anggota tubuh dari perkataan yang kurang baik, yang kedua adalah azab bergaul. Adab dalam bergaul. Jadi adab bergaul dengan teman, gitu ya. Dengan sesama bangsa kita, bangsa Indonesia. Jadi ada adabnya, sehingga kita ketika diajak teman non Muslim untuk diajak makan gitu di bulan puasa, karena mungkin di awal-awal belum tahu kalau dia sudah masuk puasa gitu. Ayo makan gitu. Maka kita sebagai seorang Muslim harus menolak dengan cara yang baik. Jangan sampai menolak dengan cara yang buruk, ya begitu. Dengan kata-kata yang baik. Kata beliau dalam kitabnya itu menyampaikan inni shaim, saya berpuasa. Saya berpuasa. Atau kalau takut riya mengatakan itu di depan orang, maka tolaklah dengan alasan yang lain. Seperti, mohon maaf, saya masih ada kebutuhan yang lain, belum bisa ikut acara makan Anda gitu ya. Jadi kita tolak dengan cara yang bagus gitu. Tapi memang tidak jangan bohong ya, memang ada acara begitu. Itu kemudian yang ketiga, itu yang kedua ya. Yang ketiga yaitu berdoa. Berdoa sebelum berbuka. Jadi kita dianjurkan oleh Syekh Izzuddin itu sebelum berbuka kita harus berdoa. Dan Rasulullah sudah mengajarkan pada kita bagaimana cara berdoa sebelum berbuka. Seperti Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu. Nah, ada lagi yang doa yang lain, zahabat doma'u wabtala'atil uruku wasabatal ajru insyaallah. Itu doanya berbuka. Nah, karena waktu berbuka ini adalah waktu yang mustajab. Perlu jangan kemudian berlalu lihat begitu makanan, langsung lihat makanan langsung makan.
langsung minum, tetapi harus berdoa lebih dahulu. Kemudian yang ketiga, yang keempat ya, yang keempat itu adalah berbuka dengan kurma, rutop, kurma yang basah itu, atau kurma yang kering, ya. Atau kalau tidak ada air putih. Ya, bukan sirup ya, air putih. Ya kalau tidak ada ya tidak apa-apa, sirup lah begitu. Tapi yang disunahkan 3 itu. Nah itu tata cara sebelum makan yang lain ya, karena mungkin Rasulullah tahu kondisi tubuh kita dalam kondisi lapar itu seperti apa. Ya, jadi itu yang makan berat ya, Ustaz. Langsung kaget nanti tubuh kita, Ustaz ya. Iya. Untuk yang kelima kata beliau ada berpuasa. Yang kelima adalah mendahulukan berbuka. Jadi jangan seperti orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau mereka itu sering mengakhirkan buka. Ketika buka mereka nanti saja. Karena saya masih kuat. Ya itu. Nah, ini Allah suka kepada orang yang mendahulukan berbuka. Begitu. Kemudian setelah mendahulukan berbuka yang keenam itu adalah mengakhirkan sahur, ya, mengakhirkan sahur. Nah, kalau mengakhirkan sahur di waktu sahur ini penting, waktu sahur ini barokah. Maka jangan sampai kemudian kita merasa kuat, tidak usah sahur, tidak apa-apa, jangan, eman. Di waktu sahur ini waktu yang sangat berkah. Jadi di dalam Al-Quran itu disampaikan, Allah berfirman itu, wabil asharihum yastaghfirun. Nah, potongan ayat wabil asharihum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka penduduk surga itu yastaghfir, beristighfar, astaghfirullahaladzim. Nah, ketika kita melakukan itu, berarti ini penduduk surga yang ada di bumi. Masya Allah. Nah, kalau kita mau jadi penduduk surga, ya istighfar waktu sahur. Nah, ini waktu yang sangat istijabah, sangat berkah. Ya, jadi jangan sampai kemudian setelah sahur langsung tidur. Setelah sahur langsung tidur. Nah, ini tidak sholat subuh. Dan Rasulullah kalau mengakhirkan sahur itu beberapa menit sebelum imsak lah gitu. Jadi makan 15 menit, kalau makan cukup 15 menit silahkan. Nanti setelah 15 menit kemudian bersih-bersih gitu ya, baru setelah 15 menit imsak, kemudian ketika imsak bersih-bersih. Bersih-bersih, jangan sampai ada makanan yang masih tersisa di mulut dan lain sebagainya. Nah, kalau setelah itu sudah selesai baru azan. Nah, jadi betul-betul di akhir, betul-betul di akhir. Nah, kalau sudah azan, ya jangan tidur, langsung sholat. Ya, jadi ini penting ya. Jadi banyakkan orang setelah sahur tidur, subuh nggak sholat. Wah, ini ya Allah, jangan sampai itu dilakukan. Ya, insya Allah kalau kita melakukan 6 hal kunci sukses puasa menurut Syekh Izzuddin, insya Allah puasa kita akan diterima dengan baik. Amin. Ya, amin amin. Harapannya keluar dari puasa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, karena puasa ini untuk mencetak manusia yang bertakwa, takut kepada Allah. Baik. Oke. Dari kunci sukses ini nggak hanya untuk menyehatkan badan, tapi juga untuk menyehatkan diri kita ya, baik fisik, psikis maupun perilaku kita nantinya setelah keluar dari puasa gitu ya, dokter. Oke, begini Ustadz, yang pertama itu adalah menjaga lisan dan juga anggota tubuh dari perkara yang jelek. Nah, ini menjadi pertama ya untuk tips kali ini dari Syekh Izzuddin Abdul Aziz ini. Nah, memang karena puasa itu nggak hanya untuk lapar dan haus saja ya Ustadz ya, tapi juga harus menjaga lisan, kemudian juga menjaga anggota tubuh dari perkara
yang jelek gitu ya Ustadz ya. Nah, kadang pun dari kami atau sahabat curhat pun, sahabat kampus pun juga merasakan hal yang sama nih Ustadz, kesusahan untuk mengendalikan nih, entah itu mengendalikan apa tadi kata-kata gitu ya, kemudian mengendalikan sikap perbuatan kita yang mungkin kurang berkenan untuk orang lain. Nah, mungkin ada bagaimana ini menurut Ustadz nih, kalau semuanya kita untuk menghindari supaya kita itu memang benar-benar bisa mengendalikan untuk tidak menyakiti orang lain. Iya. Alhamdulillah, memang kita ini harus setiap hari berusaha dan berusaha, belajar dan belajar terus. Ketika kita mengetahui bahwa sesuatu ini adalah perbuatan yang kurang baik, maka kita harus belajar, ada keinginan dalam hati, ada niatan untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu. Seperti menggunjing. Kalau umpamakan teman kita membicarakan teman yang lain dengan keburukannya, gitu ya, dengan keburukannya, ya memang buruk orangnya memang. Ya, jadi memang menggunjing itu sesuatu yang nyata, memang dilakukan oleh orang itu, tapi dibicarakan oleh orang lain. Jadi gibah ya, ya Dok. Ya. Nah, ini cara menghindarinya bagaimana? Ya, kalau itu kita bisa menghindar, kita hindar. Tapi jangan berstatement satu kata pun. Jangan bilang, oh iya, itu jangan. Sudah sama itu berarti. Jadi jangan berstatement satu kalimat pun. Kemudian izin, saya tak ke belakang dan lain sebagainya. Untuk menghindari, untuk berkata, membicarakan orang lain. Ya. Membicarakan keburukan tentunya. Kalau membicarakan kebaikan kayaknya bagus. Kayak kita hari ini ya. Membicarakan kebaikan bagus. Tapi kalau membicarakan keburukan, maka kita harus berusaha untuk menghindar. Ya, kita bagaimana ya, kita kadang-kadang ada teman yang seperti itu, kemudian ngomongin teman yang lain, tapi ternyata malah menggibah. Jangan sampai ya, karena ini di bulan puasa yang penuh rahmat, penuh berkah. Jadi hal yang sia-sia kita wajib untuk menghindari itu. Iya, dan ini bahayanya kalau seandainya kebiasaan itu dilakukan terus, nanti sampai tua pun seperti itu. Jadi kalau mulai masih muda seperti anak-anak kuliah ini, terus dilakukan, sampai tua pun seperti itu. Maka harus berusaha belajar untuk mengendalikan itu. Nah, momen puasa ini adalah momen yang sangat baik ya, untuk berlatih mengendalikan mulut, emosi mulut. Baik, terima kasih Ustadz. Nah itu, oke, selanjutnya terkait ada bergaul nih Ustadz. Nah ini menjadi tips yang kedua dari Syekh Izzuddin Abdul Aziz ini, bahwa ada bergaul itu ya sangat penting, apalagi di bulan Ramadan ini Ustadz ya. Iya. Nah ini bagaimana Ustadz? Apalagi kalau remaja atau mungkin sahabat kampus ini kan lagi remaja ya. Nah kalau lihat teman-temannya mungkin lalai, akhirnya waduh, kalau aku nggak lalai sendiri nanti aku dijauhin atau gimana kan? Karena kan kalau remaja itu pasti dia akan lebih konformitas atau mengikuti teman-temannya gitu kan ya Ustadz ya. Mungkin ada nasihat untuk teman-teman sahabat kampus supaya memang dia bisa memilih yang terbaik gitu untuk bergaul dengan teman yang baik. Bagaimana Ustaz? Ya, jadi dalam bergaul kita memang harus selalu memilah dan memilih mana teman yang baik, mana teman yang kurang baik. Ketika ada teman yang kurang baik, maka kalau bisa memang kita secara anak muda ya, mungkin menasehati tapi dengan cara mereka begitu. Tapi kalau kemudian tidak bisa kita mengingatkan dan lain sebagainya, maka kita hendaknya menjauh mencari teman yang baik. Teman yang baik itu adalah teman yang bisa memberikan masukan-masukan kepada kita ketika kita melakukan sebuah kesalahan. Kita mempunyai kesalahan, kemudian diingatkan sama teman. Begitu. Umpamakan, mohon maaf, ini biasanya di kos-kosan ini ya. Temannya tidur, wah ini teman saya ini kok belum sholat subuh, padahal hampir habis waktunya ya. Kemudian teman ini membangunkan, bangun.
Nah, ini termasuk teman yang baik. Jadi mengingatkan ketika lalai atau menghibah. Nah, terus kemudian diberi solusi, jangan, biarkanlah gitu. Jangan kemudian diteruskan gitu dan lain sebagainya. Jadi teman yang selalu mengingatkan kita ketika kita salah dan mendukung kita ketika kita melakukan sebuah kebenaran, kebaikan. Itu adalah teman yang itu yang baik. Jadi kalau salah diingatkan, kalau kemudian baik didukung, disupport, didukung dan lain sebagainya, yang menjadikan kita menjadi tambah sukses kan, kira-kira begitu. Iya. Jadi kalau kita malah dibully teman karena kita berbuat kebaikan itu gimana, Ustaz? Membuli itu kan mengata-ngatai ya, mengata-ngatai sesuatu yang jelek ya. Itu sudah tidak diajarkan dalam Islam. Maka kita sebagai umat Muslim ya jangan sampai melakukan pembulian itu. Jadi ada temannya dikatakan temannya juga seperti itu temannya. Nah, ini jangan. Jadi kita menghindari aja Ustaz ya, kita cari teman atau lingkungan yang lebih suportif untuk kita gitu ya Ustaz. Iya. Oke, nah juga terkait nih sebelum berbuka kita harus berdoa. Nah mungkin bagaimana Ustadz supaya kita itu selalu bisa memanfaatkan momentum berdoa sebelum berbuka ini Ustadz, karena kan memang hal yang sangat mustajab ya Ustadz ya. Kira-kira selain doa berbuka puasa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ustadz, doa apa saja sih yang sekiranya baik untuk kita minta kepada Allah saat sebelum berbuka itu? Iya. Jadi kita memang sangat dianjurkan untuk berdoa, tidak hanya makan saja kita dianjurkan berdoa, tetapi dalam segala kondisi kita dianjurkan untuk berbuka. Dan anak-anak TPQ, anak kecil-kecil itu sudah hafal itu doa-doanya, bagaimana keluar rumah doa ya, kemudian masuk rumah, masuk masjid, keluar masjid dia akan berdoa, terus kemudian akan makan, akan tidur ya, bangun setelah makan, setelah tidur itu memang mau diajarkan kamar mandi, ya, setiap hal yang kita lakukan semuanya termasuk ganti pakaian itu juga harus berdoa. Nah, dalam artian memang di sini setan sangat kuat sekali dalam menggoda anak cucu Adam ini, kita ini mahasiswa ini sangat mudah digoda oleh setan, sehingga ketika kita berdoa kita dilindungi oleh Allah. Jadi ketika kita berdoa kita dilindungi oleh Allah. Nah, apalagi di bulan Ramadan di bulan Ramadan. Nah, doa yang dianjurkan oleh Rasulullah dalam bulan Ramadan ya doa yang sering kita lakukan ketika setelah salat tarawih. Ya, itu ya. Ya Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni, kan gitu ya. Nah, itu doa yang disukai oleh Allah ketika bulan Ramadan, sehingga kita diminta untuk banyak berdoa itu supaya kita dosa-dosa kita ini habis begitu, diampuni semua oleh Allah. Kalau dosa kita habis diampuni oleh Allah, enak kita begitu ya. Kapanpun kalau umpamakan Allah menghendaki untuk dipanggil sudah tidak ada dosa lagi ya gitu ya. Nah, kalau tidak ada dosa ya sudah tempatnya pasti di surga ini. Makanya mumpung kita masih hidup di dunia ini ya kita habiskan dosa-dosa kita di dunia ini dengan cara berdoa, memohon ampun, istighfar kepada Allah gitu ya, dengan cara silaturahim. Nah, ini kan kalau puasa habis nih dosanya di bulan puasa sama Tuhan, tapi sama manusia. Nah, ini ada hakullah, ada hakul nas ya. Jadi hakullah dengan cara berpuasa. Nah, sesama manusia ini harus silaturahim. Itu bagus itu. Ulama-ulama kita selain dosa kepada Allah, dosa sesama habis gitu ya, karena silaturahim. Maka setelah puasa ada hari raya, terus silaturahim, berkunjung ke sana kemari. Ini ulama-ulama kita luar biasa. Ya, sehingga jangan sampai nanti kita menghadap kepada Allah itu masih membawa dosa. Harapannya sudah habis, tidak
tidak punya dosa lagi lah gitu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, satu lagi pertanyaan ini Ustadz terakhir. Nah, bagaimana sih Ustadz supaya kunci sukses ini, karena kalau kita lihat kunci sukses ini tuh memang baik ya untuk kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di bulan Ramadan aja, tapi selepas Ramadan kalau kunci sukses ini kita praktikkan, itu akan baik ya untuk akhlak kita, kemudian juga untuk kegiatan sehari-hari kita, karena berdoa juga harus sehari-hari gitu kan Ustadz ya. Kemudian juga kesehatan fisik juga Ustadz, karena di sini kan berbuka itu ya kalau makan kita ya secukupnya gitu ya Ustadz ya. Berbukalah dengan kurma atau air putih, nggak langsung makan dengan banyak. Nah ini kan juga baik untuk kita praktekkan setelah Ramadan. Nah gimana sih Ustadz untuk supaya kunci sukses ini juga berlangsung, tetap berlangsung tidak hanya di Ramadan tapi juga setelah Ramadan? Kita harus ingat ya apa yang disabdakan oleh Allah dalam Al-Quran terkait makan, minum, supaya kita sehat ya. Selalu memang kita ini sering sakit karena memang lebih banyak dari makanan gitu ya. Makanan macam-macam yang kita makan gitu. Maka kita harus membatasi diri, jangan sampai makan terlalu berlebihan, secukupnya saja gitu ya. Jadi Allah berfirman, kulu washrobu wala tusrifu. Makan dan minum tapi jangan berlebihan. Minum silakan, tapi wala tusrifu, jangan berlebihan ya. Jadi orang kalau makan berlebihan itu ya efek ya ke dalam tubuh kita ini kurang baik. Nah puasa ini mengembalikan kondisi yang kurang baik selama 11 bulan, 1 bulannya betul-betul diistirahatkan organ tubuh untuk berpuasa detox. Ya kata dokter ya detox untuk tubuh kita. Nah ini kalau kita praktekkan di luar puasa, makan tidak berlebih, itu saya yakin sehat semua orang-orang muslim. Ya perutnya tidak gemuk-gemuk gitu ya. tidak maju ke depan gitu. Oleh karena itu makan secukupnya. Jadi nahnu qaumun la naqulu wa la naju ya. Kami itu adalah kaum naqulu, makan hatta naju, kami makan sampai kami merasakan lapar. Ya jadi kalau nggak lapar, nggak makan, gitu. Makan, Insya Allah. Sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Masya Allah. Terima kasih Ustadz untuk 6 kunci sukses berpuasa ala Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam. Nah, untuk quotes untuk sahabat kampus yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, silakan Ustadz. Alhamdulillah, untuk pesan-pesan dari beliau, hendaknya puasa ini betul-betul beradab ya, beradab dilakukan dengan tata cara beliau yang tadi sudah dijelaskan. Insya Allah dengan seperti itu puasanya akan diterima oleh Allah, kemudian dijauhkan dari perilaku-perilaku yang kurang baik. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau dijalankan ya, kalau tidak dijalankan naudzubillah gitu ya. Jadi puasanya seperti tidak berpuasa. Jadi harus dijalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan harapannya kita nanti keluar dari Ramadan menjadi manusia-manusia yang bertakwa. Ke depan kalau manusia-manusia bertakwa ini membangun negara, maka negara itu akan semakin maju, semakin baik, sejahtera masyarakatnya. Tidak ada namanya korupsi. KPK sepertinya buyar itu kalau kemudian tidak ada korupsi begitu ya. Nah ini harapannya seperti itu. Tapi kenapa kok masih ada ya? Karena masih banyak orang yang berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Itu aja. Jadi kalau kemudian kita bisa menjalankan pesan-pesan beliau, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Allah.
6 kunci sukses berpuasa ala Syekh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdissalam ini semoga bisa kita praktekkan di 10 hari terakhir ini, dan juga manfaatnya kita rasakan hingga bulan-bulan setelah Ramadan sampai bertemu dengan Ramadan kembali. Terima kasih untuk kajian pada kali ini, semoga bermanfaat dan juga penuh berkah untuk sahabat kampus kalian. Saya Aprilia Mega undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.